Kerja keras tapi kok hidup gini-gini aja. Pernah nggak kamu ngerasa udah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup rasanya muter di tempat? Bangun pagi, kerja seharian, gajian cuma lewat sebentar karena langsung habis buat bayar tagihan dan kebutuhan bulanan. Besoknya ulang lagi hal yang sama, kayak roda yang nggak pernah berhenti muter. Sementara itu, di luar sana, ada aja orang yang kelihatannya santai, tapi hidupnya terus naik level, punya rumah, bisa jalan-jalan, bahkan kelihatan tenang tanpa mikirin utang. Bukan berarti mereka lebih beruntung. Bisa jadi mereka punya cara berpikir yang berbeda. Kadang yang bikin hidup kita mandek bukan kurangnya kerja keras, tapi arah yang kita ambil salah. Kita kerja keras, tapi tanpa strategi. Kita capek, tapi nggak berkembang. Aku juga dulu mikir kalau kuncinya cuma, yang penting kerja. Tapi ternyata, kerja keras doang nggak cukup kalau nggak dibarengi cara pikir yang benar. Banyak orang yang sebenarnya rajin banget, bangun paling pagi, pulang paling malam, tapi penghasilannya tetap segitu-segitu aja. Kenapa? Karena semua energi cuma dipakai buat bertahan hari ini, bukan buat nyiapin masa depan. Orang yang akhirnya bisa naik kelas biasanya bukan yang paling kuat atau paling sibuk, tapi yang bisa mikir jauh ke depan. Mereka nggak cuma mikirin, gimana biar cukup hari ini, tapi juga, gimana caranya besok bisa lebih baik. Mereka belajar hal baru, ambil risiko kecil, dan berani melangkah meski belum yakin hasilnya. Dan disitulah letak bedanya. Kerja keras itu penting, tapi kerja keras tanpa arah cuma bikin lelah. Kalau kamu pengen hidup berubah, langkah pertama bukan cuma kerja lebih keras, tapi juga belajar cara berpikir yang lebih cerdas. Zona nyaman yang diam-diam ngerem hidupmu. Salah satu hal yang sering bikin hidup nggak maju-maju adalah rasa nyaman. Kita terbiasa sama rutinitas yang itu-itu aja, sampai lupa kalau kenyamanan kadang bisa jadi jebakan. Misalnya, udah kerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun, gaji nggak nambah banyak, tapi tetap aja bertahan karena takut nyoba hal baru. Bukan karena nggak mampu, tapi karena udah keburu terbiasa. Padahal, rasa takut keluar dari zona nyaman itu yang bikin kita susah berkembang. Kita takut gagal, takut rugi, takut omongan orang. Padahal bisa jadi di luar sana ada peluang besar yang selama ini nggak kelihatan karena kita nggak pernah nyoba. Aku paham banget perasaan itu. Perubahan itu nggak enak. Apalagi kalau kita udah terbiasa dengan yang sekarang. Tapi kalau kamu terus milih aman, kamu bakal terus di titik yang sama. Dunia terus berubah, tapi kamu diam di tempat. Coba deh, mulai dari hal kecil. Misalnya, belajar skill baru, nyoba jualan kecil-kecilan, atau ikut komunitas yang bisa nambah wawasan. Kamu nggak harus langsung sukses besar. Yang penting mulai melangkah dulu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil bisa ngebuka peluang baru yang nggak kamu duga sebelumnya. Ingat, rasa takut itu wajar. Semua orang pernah ngerasain. Tapi bedanya, orang yang berhasil bukan karena nggak takut, tapi karena mereka tetap jalan walau takut. Mereka tahu, rasa nyaman nggak akan bawa kemana-mana. Jadi kalau kamu ngerasa hidupmu datar, coba tanya ke diri sendiri, apa aku terlalu nyaman di tempat yang seharusnya sudah aku tinggalkan? Karena seringkali, pintu rezeki nggak tertutup, kita aja yang belum berani ngetuk. Bekerja keras tapi uang selalu habis. Masalah lain yang sering bikin orang gak pernah maju adalah cara ngatur uang. Banyak yang udah kerja keras, tapi setiap kali gajian, uangnya kayak menguap entah kemana. Baru tanggal 15, saldo udah menipis. Rasanya kayak ada kebocoran di dompet, padahal semua pengeluaran kelihatan wajar. Kamu mungkin ngerasa, ya, kan cuma beli sedikit. Tapi kalau semua cuma dikumpulin, hasilnya bisa besar. Beli barang yang gak perlu, nongkrong tiap minggu, jajan online karena iseng, atau beli barang cuma buat gaya di media sosial. Lama-lama semua itu nguras rezeki tanpa sadar. Sebetulnya bukan soal pelit atau nggak boleh senang-senang, tapi soal prioritas. Kalau setiap kali dapat uang langsung dihabisin, kapan mau naik level? Uang itu seharusnya bisa jadi alat buat berkembang, bukan sekadar alat buat senang sebentar. Orang yang pintar ngatur keuangan bukan berarti mereka kaya duluan, tapi karena mereka ngerti arah. Mereka tahu mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Mereka sadar, sedikit demi sedikit yang disimpan hari ini bisa jadi modal buat masa depan. Masalahnya, banyak yang lebih milih kesenangan instan. Begitu dapat rezeki lebih, langsung pengen belanja, bukan mikir buat investasi atau belajar hal baru. Padahal, kalau uang itu dipakai buat nambah ilmu, ikut kursus, atau buka usaha kecil, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Aku tahu, ngatur uang itu nggak gampang. Godaannya di mana-mana. Tapi kalau kamu terus biarin uang keluar tanpa arah, kamu bakal terus di siklus yang sama. Kerja keras, dapat gaji, habis lagi,
Lalu ngeluh kenapa nggak kaya-kaya. Mulai aja pelan-pelan. Catat pengeluaran, bedain mana kebutuhan dan keinginan. Jangan nunggu kaya buat belajar ngatur uang. Karena justru dengan belajar ngatur uang, kamu bisa pelan-pelan jadi kaya. Kurang ilmu, salah arah. Satu hal yang sering disepelekan tapi punya pengaruh besar, adalah minimnya pengetahuan soal keuangan dan pengembangan diri. Banyak orang kerja keras, tapi nggak tahu cara mengelola hasilnya. Dapat gaji, ya udah, langsung dipakai. Tabungan kosong, investasi nggak paham, bahkan istilah kayak dana darurat aja masih asing di telinga. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena nggak terbiasa belajar soal uang. Padahal di zaman sekarang, informasi itu gampang banget dicari. Ada YouTube, podcast, buku, sampai kelas online gratis. Tapi sayangnya, waktu luang sering dihabisin buat hiburan aja, scroll media sosial, nonton drama, atau rebahan tanpa arah. Aku nggak bilang hiburan itu salah. Semua orang butuh istirahat. Tapi kalau setiap hari waktunya cuma habis buat hiburan, jangan heran kalau hidup nggak bergerak. Orang sukses bukan karena lebih beruntung, tapi karena mereka terus belajar hal yang bisa nambah nilai diri mereka. Mereka ngerti gimana uang bisa bekerja buat mereka. Mereka ngerti pentingnya investasi, tahu cara atur pengeluaran, dan paham kalau setiap keputusan kecil bisa berpengaruh besar buat masa depan. Sementara yang lain, masih sibuk bilang, rezeki udah diatur, tanpa usaha buat ngerti gimana cara memperluas rezeki itu. Percaya sama takdir itu penting. Tapi percaya tanpa tindakan cuma bikin kita pasrah. Rezeki memang udah ditetapkan, tapi cara kita menjemputnya tetap harus diusahakan. Kalau cuma duduk nunggu keajaiban, ya hasilnya pasti sama. Mulai dari hal kecil aja. Luangin waktu sejam sehari buat belajar hal baru. Entah itu baca artikel, nonton video edukatif, atau ikut webinar gratis. Karena pengetahuan kecil hari ini bisa jadi pondasi besar buat masa depanmu. Ubah pola pikir, ubah hidup. Banyak orang terus hidup di lingkaran yang sama bukan karena nggak punya peluang, tapi karena pikirannya masih terkurung di tempat lama. Mereka kerja keras, tapi tanpa arah. Punya mimpi besar, tapi takut melangkah. Dapat uang, tapi langsung habis buat hal yang nggak penting. Semua itu bukan karena nasib buruk, tapi karena cara pandang yang salah. Aku sering dengar orang ngomong, ya udahlah, hidup emang segini aja. Padahal sebenarnya mereka bisa jauh lebih dari itu kalau berani ngambil langkah. Hidup bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Mau terus diam di tempat, atau mulai gerak meski pelan. Banyak yang suka nyalahin keadaan, ekonomi sulit, pemerintah nggak peduli, dunia nggak adil. Memang benar, nggak semua orang mulai dari posisi yang sama. Tapi yang nentuin hasil akhirnya bukan seberapa bagus start kita, melainkan seberapa kuat usaha kita buat terus jalan. Kamu bisa aja lahir dalam keterbatasan, tapi kamu punya pilihan buat nggak mati dalam keadaan yang sama. Selama kamu masih mau belajar, mau nyoba hal baru, dan nggak gampang nyerah, jalan keluar itu selalu ada. Aku tahu, kadang hidup terasa berat banget. Kamu kerja siang malam tapi hasilnya belum kelihatan. Kamu udah hemat, tapi tagihan masih numpuk. Tapi justru di situ mental kamu diuji. Saat semuanya terasa mentok, itu bukan tanda buat berhenti. Itu tanda kamu lagi disiapin buat naik level. Berani berubah berarti siap melawan hal-hal yang bikin kamu nyaman. Rasa pasrah, kebiasaan boros, dan ketakutan yang nahan langkahmu. Karena kalau kamu terus nunggu keadaan sempurna, kamu bakal nunggu seumur hidup. Perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Mulai sekarang, jangan tunggu sempurna. Hidup nggak akan berubah cuma karena kamu pengin. Hidup berubah ketika kamu mulai jalan, meskipun langkahnya kecil. Banyak orang nunggu momen yang katanya tepat buat mulai. Padahal momen itu nggak pernah benar-benar datang. Yang ada cuma hari ini. Dan apa yang kamu lakuin sekarang bakal nentuin masa depanmu nanti. Jangan nunggu semua hal beres dulu baru bergerak. Kalau terus nunggu waktu ideal, kamu bakal nunggu selamanya. Mulai dari yang bisa dilakukan sekarang. Entah itu nyisihin sedikit uang tiap minggu, belajar satu hal baru, atau ganti lingkungan yang lebih positif. Kecil nggak apa-apa, asal konsisten. Lingkungan juga punya pengaruh besar. Kalau kamu terus dikelilingi orang yang suka ngeluh, malas berkembang, dan nyalahin nasib, lama-lama kamu akan ikut kehisap ke pola itu. Tapi kalau kamu gabung sama orang-orang yang semangat belajar, mau maju, dan saling dorong buat tumbuh, kamu bakal ketularan semangatnya. Kalau nggak nemu di sekitar, cari di dunia online. Ada banyak komunitas gratis, forum, atau grup yang isinya orang-orang pengin berubah. Dari sana kamu bisa dapat dukungan,
inspirasi, bahkan kesempatan baru. Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Apa kamu mau terus di posisi sekarang, atau mulai melangkah menuju hidup yang kamu mau? Semua pilihan ada di tanganmu. Nggak perlu langsung besar. Cukup mulai dari niat kecil yang dijaga tiap hari. Karena niat yang dijaga bisa tumbuh jadi tindakan, dan tindakan kecil yang diulang bisa jadi perubahan besar. Aku percaya, kamu bisa keluar dari lingkaran lama itu. Selama kamu masih mau belajar, berusaha, dan nggak nyerah. Kamu udah satu langkah lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Sukses bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa konsisten kamu jalan.